Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya ingin menyampaikan selayang pandang tentang sejarah Fakultas Agama Islam yang sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Fakultas Agama Islam yang sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana berdiri dan mendapatkan izin operasional dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2008 dengan dua program studi, yaitu program studi Kependidikan Islam dan program studi Ekonomi Syariah. Kemudian pada tahun 2010 berubah nomenklatur dari Pendidikan Agama Islam menjadi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Pada tahun 2012, Prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen Pendidikan Islam diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing mendapat peringkat atau nilai C. Dan setelah itu melakukan reakreditasi pada tahun 2017 dan alhamdulillah mencapai peringkat B. Kemudian pada tahun 2015 keluarlah keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang prodi program studi perbankan syariah. Sedangkan perubahan dari Manajemen Bank Islam menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Surya Kencana nomor 4 tahun 2016. Dan pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan izin operasional akuntansi syariah dan diperkuat dengan surat keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi tentang akuntansi syariah. Dengan demikian, mulai tahun 2020-2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana membuka penerimaan mahasiswa baru dengan 3 prodi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Mari bergabung raih masa depan bersama PEBI. PEBI keren dan kompeten. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya banggakan, saya selaku Wakil Dekan 2 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus PEBI yang kita cintai ini. Dengan diadakannya kegiatan PKKMB ini, walau memang melalui online, tetapi tetap tidak mengurangi rasa semangat kita. Yang memang PKKMB ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyatukan berbagai elemen yang ada di kampus kita ini. Karena di kampus kita ini memiliki 3 prodi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, serta yang terbaru Akuntansi Syariah. Calon mahasiswa yang berbahagia di dalam situasi pandemi sekarang ini tentunya melumpuhkan berbagai macam sektor, terutama sektor perekonomian dan keuangan. Kita semua tentunya kena imbas, kena dampak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kaitannya dengan tupoksi saya selaku Wakil Dekan 2 yang menangani masalah keuangan, tentunya berbagai upaya dilakukan untuk tetap berjalan kegiatan di berbagai elemen di fakultas ini. Kaitannya dengan biaya kuliah mahasiswa, kami dari pihak fakultas sudah berusaha untuk mengambil kebijakan supaya kegiatan tetap berjalan lancar. Di antaranya yaitu pemberian subsidi biaya kuliah sebesar 150.000, itu khusus untuk kuota. Namun subsidi ini
tidak berbentuk kuota ataupun uang cash, namun diberikan dengan atau diwujudkan dengan potongan SPP. Calon mahasiswa baru yang saya banggakan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Biasanya di dalam kegiatan ini ada perkenalan personalia Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Namun pada kesempatan ini, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita langsung mengadakan perkenalan, saya pada kesempatan ini untuk membacakan susunan struktural dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Yang pertama yaitu pimpinan fakultas, ya. Dekan Dr. Haji Endang Jumali LC MA MSI, Wakil Dekan 1 Dr. Ramdas H. Dading Z. Ibrahim MMPD, Wakil Dekan 2 Hajah Yani Nuraini SPD MSI, Wakil Dekan 3 Herlan Firmansyah SPD MPD ME. Kemudian ada pelaksana akademik. 1. Program Studi Ekonomi Syariah, Ketua Uus Ahmad Husaini SPD MESY, Sekretaris Nina Nur Komalasari SESY. Kemudian ada program studi perbankan syariah, Ketua Haji Dadang Husain Sobana MAG, Sekretaris Sadiatun Nisa SESY. Dan program yang terakhir yaitu program studi akuntansi syariah, Ketua Haji Irfan Jamil MA dan Sekretaris Dini Nurdiani SE. Kemudian ada pelaksana administrasi. 1. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kabag, yaitu Hajah Reni Hermayati SPD MSI. Kemudian ada Kepala Subbagian. Yang pertama, Kasubag Administrasi Umum, yaitu Cep Wildan SESY. Kasubag Administrasi Akademik, Erni Nurhayati SPDI. Kasubag Kemahasiswaan, Aceng Lukman SPDI. Kasubag Administrasi Keuangan, Rima Sumiati SPD. Kemudian ada 2 staf ya di sini. Yang pertama staf operator yaitu Muhammad Zikri Hakiki ST, dan ada staf kebersihan yaitu Cucu Mukaromin. Kemudian ada unit pelaksana teknis atau UPT ya. Yang pertama ada kepala laboratorium yaitu Muhammad Depi Sujai SPDI MAG, dan Kepala Perpustakaan Haji Nanang Rustandi SAG SHMA. Kemudian ada Ketua LPPM yaitu Dr. Randes Haji Daniel M. Nur MPD, Sekretaris Farid Faisal SE. Dan yang terakhir ada Ketua GPM yaitu Dr. Haji Saiful Milah MSC. Demikian sambutan dari saya selaku Wakil Dekan 2. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian bisa betah, bisa kerasan tinggal di Fakultas Ekonomi ini. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Herlan Firmansyah, Wakil Dekan 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, yang membidangi kemahasiswaan, alumni dan juga kerjasama. Pada video kali ini senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa baru PB Unsur tahun akademik 2020-2021. Sahabat-sahabat sekalian, pertama saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa baru untuk 3 prodi ya. Jadi di PW Unsur ini ada 3 prodi. Yang pertama adalah prodi Ekonomi Syariah, yang kedua prodi Perbankan Syariah, yang ketiga prodi Akuntansi Syariah. Ketiga-tiganya adalah program S1 dengan nanti lulus, kalau Anda lulus, mudah-mudahan saya doakan lulus, nanti gelarnya adalah SE, Sarjana Ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, dari 3 prodi yang ada di PB Unsur, pada tahun ini alhamdulillah kita sampai dengan PKKMB kali ini sudah menerima 5 kelas ya, alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi
Pertama, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berikutnya perlu kami informasikan beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa yang aktif, yang terdaftar aktif di PB Unsur sampai dengan tahun akademik 2020-2021, khususnya per tanggal hari ini ya, pada saat PPKMB sekarang ini, totalnya ada 587 mahasiswa. Ya, 587 mahasiswa totalnya dari 3 prodi itu. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman selamat bergabung. Ya, ada 149 mahasiswa baru selamat bergabung bersama 587 mahasiswa yang aktif kuliah di PB Unsur. 587 itu terbagi menjadi 20 kelas ya, 20 rombel. Kita nanti tempat kuliah terpusat di kampus utama Unsur ya, di Jalan Pasir Gede. Nah, teman-teman sekalian, selain harus diketahui bahwa di kita sudah ada 587 mahasiswa dan Anda bergabung dengan yang sudah aktif itu, perlu diinformasikan pula bahwa PB Unsur dulu namanya FAI ya. Berdiri tahun 2008. Nah, berarti lulusan pertama itu 2012. Nah, sejak 2012 sampai dengan tahun ini yang akan wisuda ini sebentar lagi ya, kita sudah meluluskan sebanyak 512 lulusan ya. Jadi dulu sebelum 3 prodi yang sekarang buka ada namanya prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Total lulusannya sudah ada 160. Kemudian ada lulusan prodi Ekonomi Syariah 341. Kemudian Perbankan Syariah tahun ini adalah angkatan lulusan pertama untuk Perbankan Syariah ada 11 orang. Kalau akuntansi baru buka tahun ini sehingga belum ada lulusan. Total lulusan kita sejak angkatan pertama wisuda PB Unsur 2012, wisuda pertama, totalnya ada 512 lulusan. Alhamdulillah, dan sudah tersebar di berbagai perusahaan, di lembaga keuangan maupun industri keuangan non-bank ya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa beasiswa yang saya kelola ya, koordinatornya ya di PB Unsur ini untuk beasiswa bagian kemahasiswaan, saya koordinatornya. Itu ada 6 jenis beasiswa yang nanti bisa didapatkan, nanti bisa diakses oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Yang pertama ada beasiswa tahfidz ya. Jadi bagi maba atau siapapun ya di PB Unsur, khususnya maba yang baru gabung tahun ini, bisa mendapatkan 1 beasiswa tahfidz minimal 5 juz, itu bisa dapat potongan biaya. Kalau 30 juz itu free 8 semester, tidak diberikan beasiswa ya, diberikan beasiswa oleh PB Unsur sehingga tidak perlu membayarnya biaya perkuliahan selama 8 semester bagi yang 30 juz. Sampai sekarang belum ada, tapi saya dengar di tahun ini ada maba baru ya, ada mahasiswa baru yang memiliki hafalan 30 juz. Nanti kita akan seleksi, mudah-mudahan bisa lolos persyaratan. Yang kedua ada beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Yang dari Kementerian Agama, alhamdulillah tahun ini kita mulai mendapatkan 10 kuota untuk beasiswa KIP dari Kementerian Agama. Ada juga beasiswa KIP atau beasiswa bidik misi aspirasi ya dari Kemendikbud melalui anggota dewan. Alhamdulillah kita udah 4 angkatan mendapatkan beasiswa. Kuota tahun ini masih ada sehingga bisa diakses oleh teman-teman maba yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau memiliki program sosial dari pemerintah, nanti bisa diakses di PB Unsur. Dan sudah 100 orang lebih mendapatkan beasiswa bidik misi ya, 112 totalnya. Kemudian ada lagi beasiswa PPA aspirasi. PPA aspirasi. Ini PPA ini khusus yang berprestasi. Kalau tadi bidik misi itu beasiswa tidak mampu tapi berprestasi. Kalau PPA ini beasiswa prestasi akademik ya. Jadi yang keempatnya beasiswa prestasi akademik. Yang kelimanya ada beasiswa Pemda Kabupaten Cianjur. Kita juga dapat melalui Yayasan Universitas Surya Kencana. Yang terakhir ada beasiswa Pemprov ya, Pemprov Jawa Barat. Ya, tahun kemarin kita dapat 5
5 orang untuk alokasinya. Alhamdulillah bisa mendapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi ada 6 beasiswa yang bisa diakses ya, beasiswa tahfidz, kemudian PIP atau KIP dari Kementerian Agama, kemudian ada beasiswa KIP atau PIP dari Kemendikbud, kemudian ada PPA aspirasi, ada beasiswa Pemda, ada juga beasiswa Pemprov. Ya, itu ada jenis-jenis beasiswa yang bisa diakses dan menjadi bagian dari tupoksi saya sebagai wakil dekan 3. Nah, terakhir teman-teman sekalian, selain Anda kuliah, nanti bisa juga mengikuti organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa ya. Kalau di sekolah itu namanya OSIS, MPK. Ada juga namanya ekskul. Nah, kalau di perguruan tinggi namanya organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa. Nah, di PB Unsur ini ada 8 ya. Ada 8 Ormawa dan UKM. Ya, Ormawa UKM. Yang 4-nya termasuk Ormawa, yang 4-nya lagi adalah UKM. Yang termasuk Ormawa itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, ada lagi DPN, Dewan Perwakilan Mahasiswa, legislatifnya. Ada juga Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Hima Esa, ada juga Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah, Hima Persa. Untuk akuntansi, mulai tahun ini kita akan rintis, ya, belum ada himpunannya, tapi kita mau rintis tahun ini. Itu Ormawa. Ada lagi namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi penyaluran minat dan bakat mahasiswa. Kita ada unitnya namanya satu koperasi mahasiswa. Yang ingin belajar entrepreneur itu di Kopma. Yang kedua ada UPTQ, unit pengembangan tilawah Quran. Yang mau mengasah tentang tahfidz, tahsin, ya, yang mau merojaah bersama, di situ ada UPTQ. Nanti lulusan PB Unsur ini wajib hafal minimal juz 30, akan dites pada saat akhir tahun, akhir angkatan di semester 8, sehingga nanti Anda bisa belajar di UPTQ. Nah, kemudian berikutnya ada namanya LPM, ya, Lembaga Pers Mahasiswa. Yang senang dengan jurnalistik nanti gabung dengan LPM. Kemudian ada lagi Mahatala, mahasiswa pencinta alam. Nanti yang senang dengan survive di alam, ya, naik gunung dan sebagainya, itu ada namanya Mahatala. Jadi ada tadi Kopma, UPTQ, Mahatala, kemudian LPM, itu UKM. Jadi totalnya ada 8. Ya, itu gambaran umum kegiatan kemahasiswaan. Nanti lebih detailnya akan ada video-video setiap UKM dan Ormawa. Nanti akan di-share kepada mahasiswa baru semua agar Anda nanti ada pilihan. Jadi selain belajar di ruang kelas secara daring maupun luring, nanti Anda bisa belajar melalui Ormawa dan UKM, ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai perkenalan awal bidang kemahasiswaan, ya. Dan alumni tadi sudah sampaikan juga kerjasama. Nah, adapun poin kerjasama, sedikit tambahan, kita sudah kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan perbankan, dengan lembaga keuangan, ya. Semua mahasiswa di PB ada KKL, kuliah kerja lapangan. Itu di lokasi atau di perusahaan yang bermitra dengan kita, ya, perbankan, ataupun non perbankan juga banyak, Baznas dan sebagainya, ya. Kemudian juga kita sudah punya pusat studi bahasa dan tahfidz. Nah, pusat studi bahasa tahfidz juga program-programnya dikerjasama dengan pihak ketiga. Misalkan ada daurah Quran, kita kerjasama dengan pondok pesantren untuk pengembangan tilawah Quran. Khususnya kemarin kita yang garap adalah mahasiswa yang dapat bidik misi, itu dapat program daurah tahfidz. Dan program lainnya yang kerjasama dengan pihak ketiga, itu kita ada beberapa program. Nanti ketika kuliah Anda akan menemukan itu. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat semua, ya, bisa sehat, bisa ada biaya untuk menuntaskan perkuliahan. Dan sekali lagi selamat bergabung. Alhamdulillah senang sekali teman-teman bisa bergabung. Dan kalau ada yang masih mencari-cari belum daftar, bisa diinformasikan ke teman-teman, ke tetangga bahwa masih dibuka gelombang keempat, ya, PMB tahun ini sampai dengan akhir Oktoberan. Jadi masih dibuka. Kan penerimaan negeri masih belum selesai. Nanti setelah negeri kalau ada lagi yang masih mau mencari, mudah-mudahan bisa bergabung di PB Unsur bersama teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada 587, totalnya ada 20 kelas di kita.
20 kelas. Jadi 587 tadi itu tergabung ke dalam 20 kelas yang terdiri dari 2 gedung perkuliahan di kita, ya. Ada 2 gedung perkuliahan. Yang terbaru ini kita punya ruang perkuliahan ada 3 lantai, baru dibangun, nanti bisa kalau nanti ada tatap muka kita bisa kuliah di situ, ya. Rencana tahun ini perkuliahan bersifat blended, ya, blended learning. Jadi seminggu nanti tatap muka, seminggu nanti daring, dan seterusnya. Itu rencananya. Mudah-mudahan tanggal 14 September bisa mulai perkuliahan dan bisa bergabung langsung di kampus PB Unsur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.